Partai politik endemik demokrasi. Apa sih partai politik itu? Menurut Hofmeister, demokrasi dan parpol telah berubah secara signifikan selama 2 abad terakhir dengan bentuk dan kecepatan perubahan yang bervariasi menurut waktu dan tempat. Partai politik selalu berkaitan dengan politik. Lalu, apa sebenarnya politik itu? Sederhananya, politik adalah cara untuk mengatur bagaimana orang hidup bersama dalam masyarakat. Manusia pada umumnya tidak soliter, itulah sebabnya filsuf Yunani Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon atau hewan politik. Koeksistensi ini harus diatur dan aturan dikembangkan untuk kelancaran koeksistensi. Dalam demokrasi, warga negaralah yang secara kolektif memutuskan aturan hidup berdampingan ini. Pembuatan aturan kolektif melalui proses debat dan keputusan ini adalah inti dari politik demokrasi. Ini memiliki banyak dimensi dan membahas terutama norma-norma komunitas, keseimbangan kepentingan yang berbeda, bentuk partisipasi, kesetaraan warga negara, perjuangan untuk kekuasaan, dan pelaksanaan aturan. Aturan hidup berdampingan yang paling penting dibuat dalam bentuk undang-undang oleh perwakilan partai politik di parlemen. Kemudian untuk apa bentuk partai politik? Partai politik adalah organisasi yang mewakili perbedaan pendapat di marketplace. Tidak ada pihak yang dapat mewakili semua pendapat dan kepentingan dalam masyarakat tertentu. Akar etimologis dari kata party terletak pada kata Latin pars yang berarti bagian. Pluralitas partai yang mewakili rentang opini seluas mungkin memastikan bahwasannya semua pandangan akan terwakili dalam debat publik. Oleh karena itu, warga negara harus memiliki hak untuk membentuk partai, menjadi anggota partai, dan tidak dibebani untuk berpartisipasi. Demikian pula, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk bergabung dengan partai tertentu atau tetap di dalamnya bertentangan dengan keinginan mereka. Situasi yang tidak menguntungkan masih lazim di beberapa negara bagian. Menurut rumusan para ahli, partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang ikut serta dalam proses kompetisi politik dan dalam pemilihan untuk mengisi jabatan politik dan memberikan pengaruh pada keputusan politik. Partai politik menjadi yang paling signifikan berjalannya demokrasi. Ciri khas partai politik. Ada ciri khas partai politik adalah sifat juangnya, yaitu kemauan untuk berdebat dan mengambil tindakan politik serta kemampuan untuk mengambil alih dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Tujuan persaingan politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik. Pencapaian kekuatan politik adalah prasyarat untuk mengimplementasikan gagasan dan programnya sendiri dalam pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kemampuan untuk memimpin pemerintah dan membentuk kebijakan merupakan insentif penting untuk berpartisipasi dalam partai dan membuat mereka sangat menarik jika mereka terlibat dalam pemerintahan. Keinginan untuk memperoleh kekuasaan politik merupakan ciri penting yang membedakan partai politik dengan organisasi masyarakat sipil. Pemilu dan demokrasi. Hofmeister bilang bahwasanya demokrasi dimulai dengan pemilu. Mereka menetapkan titik awal ketika pemerintah pertama kali dipilih dan mempertahankan klimaks yang berulang secara teratur dengan setiap siklus pemilihan. Pemilu kini berlangsung di hampir setiap negara di dunia. Ini adalah bukti pengakuan luas tentang perlunya pemerintah melegitimasi diri mereka sendiri kepada warganya dan menunjukkan akuntabilitas. Namun, demokrasi tidak selalu ada dimanapun pemilu berlangsung. Masih menurut Hofmeister bahwasanya pemilu adalah kunci kesuksesan. Hasilnya menentukan potensi partai untuk mengimplementasikan tujuan dan program politiknya. Pemilu mengkonfirmasi program dan kandidat partai politik dan melegitimasi kepemimpinannya atau memaksanya untuk mengundurkan diri jika kalah. Ini berlaku sama untuk semua pemilihan, dari pemilihan lokal di desa kecil hingga pemilihan presiden di negara besar. Dalam demokrasi, pemilu bukan sekadar ritual tetapi idealnya menawarkan kesempatan bagi para pemilih untuk memilih di antara opsi-opsi yang paling autentik, mengartikulasikan dan mewakili kepentingan mereka sendiri. Partai politik dan sistem pemilu. Sistem pemilu adalah prosedur yang menerjemahkan suara para pemilih menjadi mandat. Karena itu, pemilu bukan sekadar peristiwa sesaat, namun menentukan bagaimana komunitas dan partai politiknya akan berkembang dalam jangka waktu yang lebih lama.
Key menulis bahwasanya fungsi penting partai politik adalah untuk mendapatkan persetujuan rakyat terhadap arah kebijakan publik. Partai diasumsikan untuk bergerak bebas melintasi ruang kebijakan dalam mengejar suara. Sistem pemilu suatu negara memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja partai politik, desain sistem partai politik, dan stabilitas serta fungsi demokrasinya. Jika partai menyampaikan preferensi, pendapat, dan kepentingan konstituen kepada pemerintah, maka ekspresi kepentingan masyarakat atau penindasannya melalui sistem kepartaian akan sangat mempengaruhi kualitas demokrasi. Pemilu dan kampanye pemilu. Pemilu dan kampanye pemilu merupakan hal yang sangat penting bagi partai politik dan harus dipersiapkan dengan matang untuk mencapai hasil yang sebaik mungkin. Namun, bukan hanya upaya seseorang atau tingkat dukungan pemilih yang menentukan hasil pemilu. Apabila perbedaan antara sistem pemilu di permukaan menyentuh aspek teknis atau masalah prosedural, mereka memiliki efek politik yang cukup besar. Misalnya, prospek partai politik untuk memperoleh atau setidaknya berbagi kekuasaan setelah pemilu dalam perjalanan menuju pemilu di mana pemerintah dibentuk, atau pada representasi kelompok sosial yang berbeda dan keragaman kepentingan, ideologi, dan partai politik di parlemen. Hal ini penting karena legislatif sangat penting sebagai institusi nasional yang kredibel, yang menyediakan platform komprehensif untuk legislasi, legitimasi, dan manajemen konflik dengan cara yang damai. Politisi dan partai politik. Politisi dan partai politik harus mengetahui bagaimana sistem pemilu negara mereka mempengaruhi kinerja mereka. Di sebagian besar negara, sistem pemilu merupakan hasil kompromi antara kelompok sosial dan politik utama. Ini menjelaskan keragaman yang sangat besar dalam sistem pemilu yang tidak terbatas pada suara mayoritas dan perwakilan proporsional sebagai dua tipe dasar. Ada banyak variasi dalam dua tipe dasar sistem pemilu ini, serta banyak sistem pemilu campuran yang menggabungkan unsur-unsur dari keduanya. Pemilu melakukan fungsi yang berbeda dalam demokrasi, termasuk pemilihan politisi, pembentukan pemerintahan, representasi sikap politik warga negara, prioritas faktual keputusan politik di masa depan, dan akhirnya legitimasi kepemimpinan politik dan sistem politik itu sendiri. Tentang pendanaan partai di banyak negara terkait dengan hasil pemilu sebuah partai, dan pemilu menentukan akses ke jabatan dan manfaat politik. Pemilu penting bagi keuangan partai politik dan kemampuannya untuk menjaga sistem patronasenya. Persaingan antar partai menciptakan kekayaan ide dan alternatif untuk diskusi politik. Di satu sisi, hal ini memotivasi warga untuk ikut serta dalam pemilu, dan di sisi lain memotivasi partai politik untuk lebih meyakinkan pesaingnya sehingga memberikan pilihan kepada pemilih.